Selamat malam, perkenalkan saya Maria Selviana. Saya akan memaparkan materi 1-7 untuk memenuhi UTS. Yang pertama, pengertian manajemen skill. Skill adalah kemampuan untuk menggunakan akal, pikiran, dan ide dan kreativitas dalam mengerjakan sesuatu. Adapun definisi lain dari skill adalah suatu kemampuan menerjemahkan pengetahuan ke dalam praktik sehingga tercapai hasil kerja yang kita inginkan. Adapun keahlian tersebut meliputi keahlian teknis, ada keahlian berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat, ada juga keahlian konseptual. Adapun keahlian dalam pengambilan keputusan, yaitu mengidentifikasi masalah sekaligus menawarkan berbagai alternatif solusi. Kemudian ada keahlian dalam mengelola waktu, yaitu keahlian memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien. Dan hard skill. Soft skill itu cenderung kepada keterampilan sosial, komunikasi, kecerdasan sosial. Keahlian ini menunjukkan bahwa seseorang dapat berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain di dalam dunia kerja. Seperti hard skill yang dipelajari dan dilatih dengan kemampuan lebih mengarah kepada emosi, wawasan, dan dalam memperlakukan orang lain. Materi 2. Komponen konsep diri. Konsep diri adalah sebuah istilah dalam psikologi yang merujuk pada bagaimana seseorang memandang, memikirkan, dan mengevaluasi dirinya sendiri. Dengan kata lain, menyadari diri sendiri berarti memiliki konsep mengenai diri sendiri. Secara umum, pengertian konsep diri adalah cara pandang dan sikap seorang terhadap dirinya sendiri. Kemudian, menurut Eastwood Atwater membagi konsep diri menjadi 3 bentuk, yaitu body image atau kesadaran seorang melihat tubuh dan dirinya sendiri, ideal self yaitu harapan dan cita-cita seorang tentang dirinya sendiri, kemudian social self yaitu bagaimana ia berpikir dari orang lain melihat dirinya. Konsep diri positif akan lebih mudah beradaptasi dengan banyak situasi, seperti menganggap orang lain sama dengan dirinya, punya keyakinan dan mampu mengatasi berbagai macam masalah, bisa menerima pujian tanpa merasa malu, punya kesadaran bahwa orang lain punya perasaan, keinginan, dan perilaku yang belum tentu diterima semua anggota masyarakat. Kemudian ada keinginan dan kemampuan dalam memperbaiki diri sendiri. Konsep diri negatif yaitu cenderung lebih pesimis dan menyerah. Tidak sulit melihat kesempatan dalam kesulitan. Seperti merasa pesimis setiap kali menghadapi persaingan. Sangat sensitif terhadap kritikan. Responsi terhadap pujian, cenderung bersikap hiperkritis, punya perasaan tidak disenangi oleh orang lain. Faktor yang mempengaruhi konsep diri tersebut adalah kegagalan, depresi, overthinking, potensi diri. Potensi adalah kemampuan yang memiliki berbagai kemungkinan atas harapan untuk dikembangkan lebih lanjut, baik berupa kekuatan, daya, atau berupa kesanggupan yang didapatkan oleh masyarakat secara langsung ataupun melalui proses sosial interaksi sosial yang panjang. Potensi bisa diklasifikasikan dari berbagai jenis seperti kemampuan dasar. Kemampuan dasar merupakan potensi yang terkait dengan logika yang diintegrasikan oleh setiap orang. Hal tersebut ditentukan sebagai tanda kelahiran yang diperoleh oleh masyarakat. Sebab itu, kemampuan dasar ini menjadi nilai yang lebih penting yang harus dijaga oleh setiap individu manusia. Kemudian yang kedua ada etos kerja.
Etos kerja adalah potensi tentang ketekunan, ketelitian, dan efisiensi kerja yang dimiliki oleh setiap orang. Kemudian yang ketiga ada kepribadian. Kepribadian adalah salah satu jenis potensi diri seseorang yang menjadi ciri khas yang berbeda-beda antara satu orang dengan orang lainnya. Misalnya, menjadi salah satu kepribadian yang penting untuk dimiliki yaitu kesabaran. Contoh potensi diri. Yang pertama, peka terhadap suatu contoh permasalahan sosial yang ada di lingkungan sekitar, memiliki kecerdasan yang berkaitan dengan pemahaman baik terhadap orang lain, memiliki kecerdasan menciptakan kreasi visual seperti gambar, lukisan, dan juga film, memiliki kemampuan berpikir logis dan matematis, memiliki kemampuan dan menjalin hubungan sosial. Ada juga potensi manajemen waktu. Manajemen waktu adalah proses perencanaan dan pengendalian secara sadar terhadap waktu yang dihabiskan untuk kegiatan tertentu, terutama untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Cara ini yaitu tindakan menyeimbangkan berbagai tuntunan terhadap seorang yang berkaitan dalam pekerjaan, kehidupan sosial, keluarga, hobi, minat pribadi, dan komitmen dengan keterbatasan waktu. Adapun manfaat dan fungsi manajemen waktu. Kemampuan seseorang dalam mengatur waktunya secara efektif dan yang akan sangat berperan penting dalam segala hal, karena penggunaan waktu yang baik membawa peningkatan efisiensi serta produktivitas yang sesuai target dan lebih sedikit stres ataupun beban yang tidak penting. Kepemimpinan adalah soal hubungan antara pemimpin dan pengikut tentunya. Pemimpin mengarahkan, kemudian pengikut menjalankan. Pengikut memberikan umpan balik dan pemimpin memberikan respon. Pada dasarnya, keberhasilan seorang pemimpin bukan hanya terletak pada kemampuan individualnya saja, namun meliputi semua unsur pendukung termasuk peran bawahan yang dipimpinnya. Pemimpin yang baik tidak hanya memperhatikan tujuan utama dari organisasi, namun juga memperhatikan bawahannya. Kepemimpinan mempunyai beberapa prinsip dan dasar-dasar kepemimpinan adalah seorang pemimpin haruslah memberikan sikap yang teladan baik bagi bawahannya. Seorang pemimpin harus bisa bekerja sama dengan bawahannya. Seorang pemimpin harus memberi kesempatan kepada bawahannya untuk maju, yaitu memberikan ilmu-ilmu dan bekal-bekal akan menambah wawasan dan kepintaran. Kemudian penentuan tujuan. Seorang pemimpin harus memastikan dari awal bahwa semua anggotanya memahami maksud dan tujuan organisasi. Kemudian komunikasi, keputusan, kebijakan, informasi atau berita apapun yang dibuat oleh top manajemen terkait kebijakan organisasi harus dikomunikasikan dengan baik. Kemudian kepercayaan komunikasi yang efektif didasari dengan adanya saling percaya antara pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi tersebut. Akuntabilitas itu pertanggungjawaban atau akuntabilitas. Jika seorang pemimpin akhirnya gagal menjalankan program karena melalaikan dasar ini, hal ini dimaksudkan untuk mencari siapa yang salah atas kegagalan sebuah organisasi. Adapun sikap-sikap kepemimpinan, jujur. Kejujuran adalah ciri khas kepemimpinan apapun yang dipimpinnya. Kemudian disiplin. Seorang pemimpin harus disiplin. Memandang, yaitu memandang ke depan. Kita mengharapkan pemimpin mempunyai arah
perubahan masa depan organisasi. Kemudian memberikan inspirasi, mengharapkan seorang pemimpin yaitu memberikan inspirasi, penuh semangat dan positif tentang masa depan. Cakap yaitu mengajak orang dalam perjuangan orang lain. Kita harus berkeyakinan bahwa orang cakap itu membimbing kita ke tempat yang kita tuju. Dan kita harus melihat pemimpin yang cakap dan efektif. Tipe-tipe kepemimpinan. Tipe pemimpin otokratis. Jenis pemimpin ini bukan jenis pemimpin otoriter, akan tetapi mendapatkan kekuasaan dengan persetujuan dan kejelasan visi yang ia paparkan. Karismatis. Sampai saat ini para pakar belum berhasil menemukan sebab kenapa seorang mempunyai karisma. Diketahui bahwa pemimpin yang demikian memiliki daya tarik yang sangat besar, karenanya pada umumnya memiliki pengikut yang jumlahnya sangat besar. Kemudian demokratif atau ciri dan tipe kepemimpinan demokratis mengedepankan pendapat dari anggota untuk mengambil keputusan sehingga masalah dapat diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat. Yang terakhir ada tipe laissez-faire. Pemimpin organisasi atau kelompok biasanya memiliki sikap yang permisif dalam arti bahwa para anggota organisasi boleh saja bertindak sesuai dengan keyakinan dan juga hati nurani, asalkan kepentingan bersama tetap terjaga serta tujuan organisasi tetap bisa tercapai. Untuk materi ketujuh yaitu bernegosiasi. Bernegosiasi yaitu sesuatu yang kita miliki untuk kita tawarkan dan menginginkan sesuatu dengan persyaratan yang berbeda dengan pihak lain dan menginginkan hasil yang menguntungkan tentunya. Dua alasan mengapa kita perlu bernegosiasi: untuk mengatasi masalah penting atau konflik dalam rangka bergerak maju. Kemudian untuk membuat transaksi, solusi, prosedur, kesepakatan atau kerjasama yang saling menguntungkan antara dua pihak atau lebih. Profesional harus sama-sama mengetahui dan dipersiapkan. Kesalahan umum dalam bernegosiasi biasanya menegosiasikan harga sebelum detail lainnya, tidak memikirkan hasil akhir yang diinginkan, tidak memberi ruang untuk orang lain untuk bernegosiasi, kurang percaya diri, tidak memahami kebutuhan pelanggan, membiarkan pelanggan mendikte proses dan hasil negosiasi, terlihat sangat butuh berkomunikasi secara argumentatif, tidak mengenali titik di mana seharusnya meninggalkan negosiasi, mempersempit negosiasi pada satu butir, biasanya harga. Ciri-ciri seseorang negosiator yang baik: memiliki reputasi yang baik dan juga niat yang baik, santun, percaya pada orang lain dan dapat dipercayai, percaya diri dan positif, melakukan persiapan dengan baik sebelum bernegosiasi, mampu mengendalikan diri, komunikator dan efektif, mampu berinteraksi dengan baik, kemudian berpikir terbuka, kreatif, juga berani mengambil resiko.
Untuk menjadi seorang negosiasi yang baik, tidak perlu menjadi agresif. Bernegosiasi tidak sama dengan berkelahi. Pada umumnya, orang memiliki kemampuan alami dalam bernegosiasi untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Untuk dapat bernegosiasi dengan efektif, Anda tidak perlu berada di posisi yang unggul. Negosiasi tidak selalu berupa proses yang formal. Segala sesuatu menjadi hasil dari negosiasi selalu dapat menegosiasikan antisipasi bahwa pelanggan akan meminta lebih banyak keuntungan. Belajarlah untuk berkata tidak. Carilah solusi-solusi kreatif untuk mencapai kesepakatan. Pedoman untuk menjadi pendengar yang baik: tetap fokus, jaga kontak mata dengan lawan bicara, baca perkataan dan perasaan lawan bicara, jangan menyela, hindari filterasi, ajukan pertanyaan, rangkum pesan yang disampaikan. Ada 4 patokan target sebelum bernegosiasi. Tetapkan hasil maksimum, realistis harga pasar, minimum yang dapat diterima, kesepakatan paling rendah, atau memilih mencari alternatif lain dari negosiasi. Hal yang perlu diingat dalam bernegosiasi: mulai dan tetap antusias. Gunakan keterampilan human relation yang baik. Gunakan logika bukan emosi. Perhatikan bahasa tubuh Anda. Jadilah persuasif bukan manipulatif. 5 elemen dari suatu proses negosiasi yang berhasil. Kedua belah pihak merasa berhasil. Kedua belah pihak merasa bahwa lawan negosiasi peduli pada kepentingan mereka. Kedua belah pihak merasa bahwa lawan negosiasi bersikap adil dan terbuka. Kemudian masing-masing pihak merasa lawannya akan tetap memenuhi kebutuhan bagian mereka. Sekian materi yang dapat saya sampaikan dari materi 1 sampai materi 7. Jika ada kata dan salah dalam pengucapan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.